Selamat datang kembali di channel SMA Negeri 1 Bengkayang, tempatnya publikasi dan berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial pendaftaran peserta didik baru tahun 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Lebih kepada spesifiknya ya kepada di SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus membuka browser kita, mulai itu Google Chrome dan lain sebagainya. Nanti ketikkan di alamatnya itu adalah ppdb.dikbud.kalbar.prop.go.id, kemudian di enter saja. Setelah itu akan tampillah seperti ini. Setelah tampil seperti ini, nah, langkah yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita pencet menu masuk atau daftar. Kita klik. Nah, setelah sampai di sini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita buat akun untuk pengguna baru. Misalnya kalau memang sudah pernah mendaftar ya tinggal masuk saja. Tapi untuk pengguna baru dia harus klik buat akun. Kita klik buat akun. Nah, setelah sampai di sini di menu buat akun, setelah kita klik akan ada pernyataan. Ini dibaca dulu. Dengan melanjutkan proses pendaftaran akun, berarti Anda menyetujui syarat dan ketentuan PPDB SMA atau SMK Kalimantan Barat di bawah ini. Ya, nanti kita baca. Silakan dibaca sebaik-baiknya. Ini semua dokumen data yang buat adalah dan upload di aplikasi PPD online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021, baik melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi maupun dan jalur perpindahan orang tua adalah benar dan sah. Kayak gitulah ya, nanti dibaca sendiri saja. Intinya kalau sudah dibaca, kita klik yang biru ini, saya setuju dan lanjutkan. Bagaimana kalau tidak setuju? Ya udah, tidak usah dilanjutkan, tinggal klik tidak setuju. Tapi kalau setuju, tinggal diklik saya setuju dan lanjutkan ini. Kita klik. Nah, di sini dia akan meminta nomor HP, meminta email, kemudian memasukkan password. Nah, di sini ya harus kita klik ya. Saya isikan emailnya. Nah, kebetulan di sini saya akan memasukkan email saya yang ini saya sampel ya, untuk yang punya sekolah ini bekas USB kemarin. Contoh saya daftar, saya masukkan setelah kita isikan emailnya, pastikan email itu aktif dan bisa dibuka, sehingga karena nanti akan ada notifikasi yang untuk verifikasinya nanti akan dikirim ke email kita. Setelah itu masukkan nomor HP. Di sini saya contohkan misalnya 0812, kemudian 987 65432 misalnya. Kemudian passwordnya bebas. Tidak harus sama emailnya dengan password, tapi yang mudah diingat dan jangan sampai lupa ya. Misalnya di sini saya kasih password aja deh. Passwordnya rahasia ya. Silakan. Kita isikan dan pastikan diketik ulang lagi dengan hal yang sama. Oke. Setelah itu, setelah diisikan, diperiksa baik-baik, pastikan emailnya ini juga emailnya sudah benar, kemudian pilih jenjang sekolah. Nah, kita harus memilih salah satu, mau mendaftar ke SMA atau SMK. Di sini saya akan mencontohkan yang SMA. Kita klik yang SMA, kemudian buat akun ya. Nanti akan ada muncul peringatan seperti ini, ada info proses pendaftaran sukses, silakan buka email yang baru Anda daftarkan, kemudian buka kotak masuk, buka pesan dari PPDB 21, lalu klik tombol kotak bertuliskan verifikasi alamat email. Setelah itu masukkan email dan password yang sudah didaftarkan, lalu
pilih tulisan masuk. Nah, tugas kita sesudah ada yang seperti ini, kita menuju email kita. Dan di sini saya sudah membuka email tadi yang saya gunakan untuk mendaftar, kan ada keterangan. Ini saya ada, kita refresh dulu. Nah, lihat ada ndak ya? Lihat di kotak masuk. Kayak ini. Nah, cek dulu ya, tunggu pokoknya. Cek lagi, kita refresh lagi, nanti akan ada email dari PP21. Kita cek kalau memang tidak ada di kotak masuk, boleh dicek di yang ini, yang spam. Oh, tidak ada ya, memang di kotak masuk. Kita tunggu lagi sampai dia mengirimkan email verifikasi ya, kita tunggu PSP, pastikan alamat email yang kita masukkan tadi sudah benar. Sudah, belum ada ya ini dari email verifikasinya. Kita refresh saja. Saya coba buat, apakah dia ada atau tidak. Terus lagi cek ini bukan dari YouTube, cuman ini oke lah. Ini lanjutin dulu. Kalau memang tidak ada, coba kita masuk ya. Kita coba masuk dengan email yang sudah kita daftarkan. SP coba apakah bisa. Kita masukkan passwordnya yang telah kita buat tadi, kemudian klik masuk. Nah, misalnya nih kalau kita tidak mendapatkan email-emailnya yang untuk diverifikasi di kotak masuk kita, coba saja kirim ulang email verifikasi, tidak apa-apa. Ini email, nah ini sudah dikirimkan kembali ke alamat email kita. Cek lagi email kita, cek lagi supaya kita mendapatkan alamat untuk verifikasi. Sebelum ya, so kita cek lagi di spam bagi tidak ada, tunggu sejenak ya. Yang jelas sudah dikirimkan ke alamat email. Nah, inilah fungsinya kenapa email itu harus aktif, karena agar kita dapat membuka email tersebut, karena nanti akan ada verifikasi ke emailnya. Coba reload lagi, masih belum ada. Nah, nanti kalau udah ada nih tandanya kayak gini nih, saya sering aja di reload sampai ada verifikasi ya. Nih akan ada email dari PPDB21, kemudian ada hai Anda sudah mendaftarkan diri bla 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 bla, kemudian ada tulisan ini verifikasi alamat email ya kan. Baru kita klik ini verifikasikan alamat email, udah selesai. Nanti kita tutup, lalu ada keterangan verifikasi email berhasil, silakan login untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, ini dia. Setelah itu kita coba masukkan lagi, sudah kita buat akunnya ya. Oke. Setelah dimasukkan kita klik masuk. Oh salah,
mungkin ada yang salah, kita coba lagi. Masukkan lagi, pastikan maksudnya itu yang kita bikin tadi kita masuk. Nah, kalau sudah seperti ini dia akan masuk ke sini nih, ada pesan, ada bantuan dan lain sebagainya. Nah, kita setelah sampai di sini nih, kita klik pendaftaran PPDB 2021, kita klik yang ini. Nanti akanlah muncul seperti ini kelengkapan untuk mengisikan biodata kita. Misalnya NISN, silakan kalian cek upload kalian masing-masing. Kemudian isikan misalnya di sini saya contoh saja lah ya. Biasanya sih di NISN itu 10 digit, saya urutkan saja lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Ini sesuaikan dengan data yang kalian punya. Kemudian di 6 digit ini biasanya 16 digit ya, saya anggap sajalah 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nomor kakak baru saya coba 5678 78 5678 5678. Ini contoh saja ya, jadi jangan diikuti ini. Makanya ada info, isikan biodata dengan baik dan benar. Setelah itu kita isikan nama lengkapnya. Misalnya di sini namanya itu adalah, anggaplah nama saya Budi Santoso. Yang punya nama Budi jangan tersinggung ya, ini hanya contoh. Kemudian lahirnya laki, jenis kelaminnya dipilih laki-laki atau perempuan. Tempat lahirnya misalnya di sini saya contohkan Bengkayang. Kemudian tanggal lahirnya dipilih, misalnya saya pilih aja 1 Januari, kemudian tahun lahirnya ibarat contohnya nih saya lahir tahun berapa ya, anggaplah saya lahir di tahun 2016 14 ya, berarti 2000, anggaplah umur saya sekarang 14 tahun ya, berarti 2002. Sekarang 2021 14 berarti anggaplah 2007 tinggal dipilih 2007. Nah ini dia. Setelah itu isikan sekolah asal SMP kalian berasal dari mana. Misalnya di sini saya contohkan SMP Negeri 1 Bengkayang asal sekolahnya. Kemudian jenis regulernya ya reguler, karena sekolahnya reguler. Kemudian pilih tahun kelulusan ya tahun sekarang, misalnya baru lulus misalnya 2021, tinggal kita pilih 2021. Setelah diisi lengkap, periksa kembali. Setelah dirasa komplit baru simpan biodata. Nah di sini tahap selanjutnya kita harus memilih jalur nih, tapi harus dibaca, penting ya, makanya penting harap dibaca dan dipahami sebelum memilih jalur. Jalur afirmasi nanti berasal dari keluarga tidak mampu, syaratnya ada PIP, KKS, PKH, SKL, dan KK. Kemudian jika tidak memiliki karena seperti bencana alam dan bencana sosial, dapat menggunakan surat keterangan domisili yang menggunakan bahwa calon pemudik telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Kemudian ini untuk jalur prestasi nilai raport, ada jalur prestasi akademik, jalur disabilitas, jalur perpindahan orang tua, komunikasi, dan jalur zonasi. Nah ini dia nih ya. Kita lanjut. Setelah kita memahami itu, nah ini diingat lagi, makanya dikasihnya merah ini agar jangan sampai salah pilih jalur. Jadi kalau memang ragu, kembali saja dulu ya. Jadi ingat, karena ada perintah ingat setelah memilih jalur dan klik tombol pilih jalur maka tidak dapat mengubah jalur kembali. Makanya berhati-hatilah dalam langkah ini. Kemudian misalnya sudah mantap, saya misalnya mau lewat jalur zonasi, tinggal pilih zonasi. Nah untuk memilih zonasi wajib menyertakan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Karena pendaftaran ini nanti dimulai tanggal 15, jadi minimal
Juni 2021, maka kakaknya minimal berumur di tanggalnya itu 15 Juni 2020 karena sudah dianggap 1 tahun. Kalau memang sudah ada berkasnya, kita tinggal pilih jalur. Ingat ya, jangan sampai pilih jalur kalau memang belum mantap, karena sudah tidak bisa pindah jalur kalau sudah dipilih. Karena kalau saya sudah mantap, saya pilih jalur zonasi. Ingat, masih ada keterangan lagi. Pilih jalur zonasi, ya jalur yang sudah dipilih tidak akan bisa diubah. Misalnya kita ragu, ganti jalur lagi. Kalau kita sudah yakin, ya kita pilih jalur. Nah, dia akan mengarahkan ke sini. Nah, sebelum kita mengisi ini ada keterangan ukuran berkas berupa image bukan PDF sebesar maksimalnya 300 KB. Nah, surat keterangan domisili digunakan jika tidak memiliki KK disebabkan bencana alam atau bencana sosial. Baca juknisnya seperti yang sudah kita sampaikan di channel YouTube kita. Nah, kalau ini cukup kita mengupload. Apa yang perlu kita upload? Ini yang kita upload adalah kakaknya, kakak. Nah, kebetulan kakaknya cacanya udah 1 tahun ya. Di desktop saya ambil sajalah contohnya ini aja, logo JPEG ya, anggaplah ini ya. Nah, anggaplah ini ibaratnya kakak saya. Ini kita upload karena ukurannya 21 KB, dia masuk ya kan. Ini sudah terupload. Kemudian SKL, surat keterangan lulus, juga di-upload. Saya pilih yang sama lah ya, biar mudah aja ini. Pura-puranya ini adalah kakak saya dan surat keterangan lulus saya. Suket perlu dipilih enggak, karena suket itu hanya diisi jika kakaknya hilang, maka bisa digantikan di surat keterangan domisili, bisa di situ. Nah, kalau sudah merasa yakin dan benar, kita simpan. Sudah. Setelah itu baru kita mengisikan alamat. Nah, di sini anggaplah perhatian ya. Harap inputkan titik lokasi alamat rumah dengan sebenar-benarnya. Dilarang memanipulasi data baik sengaja maupun tidak sengaja. Data yang tidak kuat akan langsung dieliminasi. Nah, mohon untuk diperhatikan, saat ini ada 0 pengukuran jarak. Jika Anda melakukan perubahan koordinat akan menghapus perhitungan jarak sebelumnya, sehingga harus melakukan pengukuran ulang ya. Kemudian barulah kita cari, kita masukkan alamatnya. Misalnya di sini, ya, saya di Pasar Bengkayang, itu namanya Jalan Jerendeng. Kemudian RT-nya anggaplah 1, RW 1. Di sini misalnya kode posnya 79211. Isikan sesuai dengan yang ada di KK. Kemudian pilih kota kabupaten, kemudian misalnya Kabupaten Bengkayang. Setelah Bengkayang dipilih, pilih kecamatannya Bengkayang. Nah, setelah itu baru kita mencari alamat kita misalnya ya. Tinggal dicari alamatnya. Kita cari ini. Saya biasanya senang menggunakan satelit. Nah, satelit ya. Kalau memang dirasa kecil, kita besarkan saja. Kita besarkan. Ini tempat tinggal kita, tinggal kita cari nih. Pontianaknya di mana nih? Pontianak misalnya gitu ya. Kita cari. Nah, ini kalau kita menginginkan nih. Ini tanda ini kalau memang GPS kita aktif, ya tinggal izinkan misalnya. Langsung dia mengarahkan di pasar, karena lokasi saat ini saya berada di sekitar Bengkayang. Nah, ini kita mainkan lagi zoom, tinggal kita cari alamat kita. Nah, ini misalnya saya mau mencari rumah saya, tadi kan saya inputkan di Jalan Cerendeng, itu di sekitar pasar. Ini lokasinya sekolahnya ini adalah ini di sini. Nah, SMA Negeri 1 Bengkayang. Nanti kita lihat ini Surya Sport, ini Bangusari, berarti sekolahnya itu ada di sini. Wah, ini dia. Nih ada tertulis SMA Negeri 1 Bengkayang. Bukan di sini kita meletakkannya, tapi kita cari rumah kita. Tinggal kita menyusuri jalan. Ini jalannya. Ini ada SMP 1 Bengkayang. Berarti kalau pasar maju lagi, di sini ada Masjid Agung. Kemudian ini ada Kompi. Laju lagi kita terus lagi. Ini ya.
Kalau ini sudah masuk kantor pos Bengkayang, nah berarti ini komplek pasar. Ini jalan gereja Katolik, di sini ini jalan Migang, kemudian ini jalan mana nih ya? Ini jalan Tabrani ya menuju arah Pontianak. Ini jembatan yang dekat pasar itu. Kalau kurang jelas kita besarkan lagi. Nah, kemudian ini gedung Pancasila, kemudian dan lain sebagainya. Anggaplah rumah saya itu di depan gereja, di depan Salom. Ini kan Salom nih ya, ini jalan gereja, di sini Salom. Anggaplah rumah saya di sini, di kedai kopi up nih ya. Nah, anggaplah di sini, tinggal diletakkan di sini. Udah seperti itu. Ini kita kecilkan lagi. Udah, itu akan tersimpan. Sudah kita titik bahwa tempat kita, tinggal kita berada di sini. Kalau sudah, tinggal ini dibaca lagi. Saya menyatakan dengan yakin dan sadar bahwa koordinat lokasi yang tampil pada peta di atas telah sesuai dengan koordinat lokasi tempat tinggal saya. Udah kita centang. Ini centang, kita simpan alamat kita. Misalnya. Udah. Kemudian kita mau mengukur sekolah yang akan kita tuju. Misalnya ternyata secara radius itu garis lurusnya ya, lebih dekat ke SMA 3 ketimbang SMA 1, kemudian baru ke SMA 2, kemudian Banyuke Hulu, Bawul Idu dan lain sebagainya. Kita diperkenankan untuk mengukur 5 sekolah, atau kita mau filter pokoknya sekolah yang ada di Bengkayang ya kita filter aja, urut Bengkayang, kemudian kita pilih yang mana yang ingin kita ukur ya. Misalnya kita pengen SMA 1 Bengkayang yang diukur, kita ukur rute. Nih kalau masih kurang jelas ini, silakan melakukan pengukuran rute untuk sekolah yang Anda ingin daftar dengan mengklik tulisan ukur ya, karena Anda hanya bisa mendaftar ke sekolah yang telah diukur rutenya. Pengukuran rute maksimal 5 sekolah akan dipertimbangkan dan digunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan asal mengukur, itu juga pokoknya kira-kira mau kemana kita. Penting, pengukuran rute wajib disertai dengan upload berkas kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Jadi kalau belum upload tidak bisa lanjut ke langkah selanjutnya ini ya. Jadi harus sebelumnya tadi kita udah upload KK yang tadi cacatnya itu logo SMA. Misal kalau sudah sini kita boleh mengukur 5. Misalnya saya mau mengukur rumah saya dari rumah saya ke SMA 3 itu berapa meter sih misalnya, kita ukur. Oh ternyata jaraknya itu 1,6 km. Selesai. Nanti langsung masuk ke sini. Lebih detailnya 1,553 km. Kemudian kalau ke SMA 1 berapa sih kita ukur. Oh ternyata jaraknya itu 2,1 km. Kita selesai klik. Kemudian SMA 2 Bengkayang. Wah, kan? Oh ternyata jaraknya 7,6 km. Selesai. Ada sekolah kita mau misalnya kalau udah keterima ketiga sekolah ini misalnya ini ukur saja, misalnya pengen ke yang lebih dekat misalnya ke Banyuke Hulu. Kita coba aja ukur ini lintas kabupaten ya, kita selesai. Oh ternyata 20 kilo misalnya. Kemudian kalau ke SMA 1 Ledo ini berapa sih jarak rumahnya, ternyata ada 36 kilo, kita ukur saja. Nah kalau sudah ukur ini tidak bisa lagi harusnya karena sudah 5. Coba kita coba SMA Negeri 2 Mempawulu, kita ukur apakah bisa. Nah akan ada keterangan gagal karena kita sudah mengukur 5 sekolah yang kita ukur tapi belum memilih sekolah nih sesuai dengan keterangan di sini. Jadi kita hanya bisa mendaftar ke 5 sekolah ini, hanya 5 sekolah ini yang telah kita ukur ini. Oh ternyata pengen ke SMA 1, kalau nggak SMA 1 SMA 3, kalau nggak SMA 2 yang ada di Bengkayang. Ya udah, nanti kita akan memilih 3 sekolah ini misalnya. Kalau udah kita lanjutkan. Nah sekarang baru kita memilih sekolah. Sekolahnya pengen kemana sih? Sekolahnya pertama saya pokoknya pengen ke SMA 1 ya, berarti pilihan pertamanya itu SMA 1. Pilihan keduanya kemana? Oh yang dekat dengan rumah saya itu SMA 3, pilih SMA 3. Oh pilihan ketiganya mau kemana? Ya udah kalau enggak SMA 1 SMA 3 enggak apa-apa deh SMA 2 misalnya ini ya, kita klik ke SMA 2. Bukan berarti SMA 2 ini adalah sekolah yang tidak yang
intinya lebih kepada pilihan ketiga kita, misalnya pengennya ke SMA 1 dulu, coba dulu bersaing di sana. Makanya ada info nih, pilihlah jalur pendaftaran dengan baik karena pilihan ini tidak bisa diubah setelah melalui tahap ini. Ini jadi pastikan nih, memilih 3 sekolah yang pengen kita tuju. Jadi kok kemana misalnya bisa nggak, memilih SMA 1 Banyuhulu? Bisa, nggak masalah, karena yang penting 5 sekolah aja yang tampil ini. Yang tampil ini adalah 5 sekolah yang telah kita ukur jaraknya. Jadi anggaplah misalnya kita memilih SMA 2. Baru kalau memang udah yakin, baru ingat ya, karena pilihan ini tidak bisa diubah setelah melalui tahap ini. Kalau kita pilih sekolah, udah kita cek lagi, oh pilihan pertamanya SMA 1, pilihan keduanya SMA 3, pilihan ketiganya SMA 2. Kita pilih sekolah. Nah, nanti ini adalah halaman konfirmasi, dilihat lagi datanya, biodata udah benar misalnya kan, pastikan lengkap isinya, berkas-berkasnya. Surat keterangan domisili tidak tersedia, sedangkan kartu keluarga sudah misalnya kan. Ini kita lihat, kemudian kalau memang udah yakin sudah lengkap semuanya, kita klik simpan data pendaftaran. Nah, sampai di sini selesai sudah proses pendaftaran. Tapi jangan berhenti di sana, karena kita harus cetak data pendaftaran. Ini kita cetak nih sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan pendaftaran. Ini untuk mengajukan misalnya kok saya tidak terdaftar di sana padahal saya sudah pendaftar, ini bisa ditanyakan. Klik ini, kita akan dapat nomor boba ini. Ya. Akan dapat nomor pendaftaran yang nanti digunakan untuk ngecek misalnya. Cek ini disimpan, kita download di sini. Download kita misalnya saya simpan di desktop aja dulu. Kemudian save. Kita download, kemudian ini kita close. Nah, ini satu lagi, jangan lupa mengunduh surat pernyataan. Ini digunakan untuk melakukan pendaftaran ulang kalau nanti dinyatakan diterima di sekolah mana ya kan, hasil akhirnya. Ini dalam validasi, data dalam proses validasi Anda mendaftar untuk jenjang sekolah SMA, nanti operator sekolah lah yang akan memvalidasi, melihat berkas yang diupload dengan isian yang telah diinput oleh calon peserta didik baru. Nah, ini juga di-download ya, unduh surat pernyataan. Ini digunakan untuk untuk daftar ulang ya, kita download saja. Ini kita download. Kemudian nanti diisi materi 10.000, ini nanti misalnya bisa diganti Bengkayang pas pengisinya dan lain sebagainya, nama juga disesuaikan, silakan diunduh, diedit kembali dan lain sebagainya. Nah, ada catatan harap dibawa pada saat mendaftar ulang. Dibubuhi juga materi 10.000, nanti Anda tulis nama calon siswanya, orang tuanya atau walinya, kemudian tanda tangan kena materai. Ini nanti silakan dibaca ya. Namanya diisi, tempat tanggal lahir, agama, alamat dan lain sebagainya. Lalu kita download dulu. Kita menjadi stop, save. Nah, save, kemudian barulah setelah itu selesai, ini kita close. Udah selesai deh pendaftaran. Selesai pendaftaran, nanti nomor ini kita gunakan untuk ngecek di mana posisi kita ya, di mana posisi kita berada. Oke, kita coba ke informasi misalnya pemenuhan kota. Nah, ini mencari data, misalnya kita tampilkan hasil pendaftaran. Data tidak ditemukan karena memang belum dilakukan validasi oleh operatornya, tapi nanti nomor itulah yang akan kita gunakan untuk mencari. Nah, ketikkan nama atau nomor pendaftaran, misalnya nanti kita ketik Budi Santoso Pilkan. Nah, tidak ditemukan karena belum divalidasi ya. Kalau udah seperti itu dah, yang penting kita intinya selesainya pendaftaran itu kalau kita sudah mendapatkan nomor pendaftaran. Lakukan secara perlahan, teliti dan berhati-hati ya. Jadi begitu mungkin untuk pendaftaran jalur zonasi. Nanti yang jalur lainnya tinggal menyesuaikan saja apa yang diminta di sana, silakan diikuti
dibaca dan lakukan secara teliti dan berhati-hati. Terima kasih telah menyaksikan tutorial PPDB di channel SMA Negeri 1 Bengkayang. Tutorial PPDB SMA Provinsi Kalimantan Barat yang ingin mendaftar ke SMA 1 ataupun sekolah lainnya juga bisa dijadikan referensi. Mudah-mudahan ini membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di channel SMA Negeri 1 Bengkayang, tempatnya publikasi dan berbagi. Yeay.